ya. Eh, Selamat siang Bu Wiji dan Bu Nurina. Bagaimana kabarnya Bu Wiji dan Bu Nurina? Selamat siang Mbak Diandra. Alhamdulillah kabar baik dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang Mbak Diandra. Ya, bagaimana Bu Nurina kabarnya pada siang hari ini? Siang menuju sore. Alhamdulillah sehat selalu Mbak Diandra. Oke, alhamdulillah Bu Nurina dan Bu Wiji insya Allah sama-sama dalam keadaan sehat ya. Jadi di siang hari ini, siang menuju sore ini kita dipertemukan dalam agenda podcast Guru Idola yang semoga nantinya pembahasan dalam podcast ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran untuk semua yang menonton. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu seperti itu ya Ibu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Diandra Pratnya Prawesti Mutia. Saya biasa dipanggil Diandra. Di sini kebetulan saya sedang menjalani program magang di Pilar PKBI Jawa Tengah. Nah, di sini saya nggak sendiri. Di dalam podcast Guru Idola ini saya ditemani oleh dua narasumber yang hebat. Mungkin bisa dimulai dari Bu Nurina terlebih dahulu untuk perkenalan. Terima kasih Mbak Diandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Nurina, lengkapnya adalah Nurina Dialarasati. Saya merupakan salah satu dosen yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang, yang mana dalam hal ini juga konsen terkait dengan kesehatan reproduksi anak ya, yang pada siang hari ini menjadi topik yang akan menarik kita bahas ya dengan Bu Wiji juga gitu. Mungkin itu cukup dari saya Mbak Diandra. Oke, baik Bu Nurina. Mungkin yang selanjutnya Bu Wiji bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Diandra. Baik, perkenalkan saya Sri Wiji Handayani, ya biasa dipanggil Bu Wiji gitu ya. Saya selama ini mengajar di TK Lab School UNES dan alhamdulillah sejak tahun 2016 ya terjalin dengan erat dengan PKBI Jawa Tengah terkait implementasi program UNMI gitu. Kiranya sekian perkenalannya Mbak Diandra. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiji dan Bu Nurina. Jadi pada podcast kali ini, seperti yang tadi sudah sempat dibahas oleh Bu Nurina, kita akan bahas terkait kesehatan reproduksi, tepatnya yaitu cara menjaga tubuh, khususnya untuk anak usia dini, seperti itu. Mungkin kita bisa langsung mulai membahas saja ya Bu Nurina dan Bu Wiji. Ya, jadi kan orang tua masa kini atau ya umumnya orang tua itu masih bingung untuk menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi atau mengenai pendidikan seksual. Nah, untuk khususnya untuk anak usia dini seperti itu ya. Nah, menurut Bu Nurina sendiri dan menurut Bu Wiji sendiri itu bagaimana memperkenalkan fungsi dan bagian anggota tubuh yang baik kepada anak usia dini seperti itu. Mungkin ya bisa Bu Nurina terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Diandra. Jadi memang kesehatan reproduksi anak ya dalam hal ini yang utamanya kaitannya dengan bagaimana mengenalkan fungsi ya dari organ-organ tubuh anak, yaitu sangat penting dilakukan ya, utamanya yang memberikan edukasi itu
dimulai dari rumah ya, dalam hal ini adalah ibu ya. Dan yang pastinya dalam hal ini selain ibu di rumah ada peran dari guru yang ada di sekolah, sehingga terintegrasi kerjasama ya, penjelasan yang sama, persepsi yang sama antara guru yang ada di sekolah dan ya. Karena nanti kaitannya dengan teknis ya yang ada di sekolah mungkin nanti lebih banyak menyampaikan ya, namun dalam hal ini memang ada persepsi yang sama pendidikan Kespro terhadap anak usia dini ya, yang mana semua memiliki peran besar, peran yang begitu penting ya, bahwasanya tidak hanya pendidikan Kespro anak itu tidak hanya diserahkan hanya kepada sekolah saja ataupun hanya di rumah saja, keduanya harus saling terintegrasi ya, yang mana nanti dari keduanya ini ya harus ada komunikasi pendidikan Kespro anak. Mana-mana saja mungkin nanti akan lebih detail lagi ya, mana-mana saja organ-organ yang boleh disentuh ya, kemudian mana-mana saja organ yang tidak boleh disentuh ya oleh orang lain ya. Kemudian juga dalam hal ini ya fungsi dari organ reproduksi itu apa saja ya, yang paling utama dan pertama didapatkan oleh anak itu sendiri adalah dimulai dari ibu ya. Dan kemudian nanti kalau misalkan anak sudah sekolah pun akan diberikan materi-materi itu dari pihak sekolah. Nah, sehingga dalam hal ini sekolah pun juga seharusnya para guru sudah memiliki kesadaran ya bahwasanya anak dari usia dini itu sudah harus diberi bekal untuk pengetahuan seputar Kespro itu tadi. Gitu, Mbak Diandra. Oke, baik. Jadi memang Kespro ini selain penting dari sisi keluarga, juga penting diberikan dari sisi pendidikan sekolah seperti itu. Mungkin untuk lanjutannya bisa dijelaskan atau dilengkapi oleh Bu Wiji. Oke, baik ya Mbak Diandra, saya lanjutkan terkait tentang bagaimana peran sekolah atau pendidik dalam upaya pencegahan kekerasan seksual ya, khususnya di pendidikan seksualitas ini, yang mana memang di program UNMI itu sudah memberikan pengetahuan kepada kami. Waktu tahun itu 2016 itu kami disampaikan ya bahwasanya pendidik mulai menyampaikan hal-hal yang terkait tentang seksualitas. Kemudian di program UNMI itu menyampaikan bahwasanya ketika mengenalkan bagian-bagian tubuh kepada anak itu semestinya semua bagian tubuh itu dikenalkan ya, terkait tentang itu pula bagian-bagian tubuh yang mungkin selama ini dianggap tabu ya, bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, memang selama ini ya kami sebelumnya mungkin ya, sebelum kami kenal dengan program UNMI yang didampingi oleh PKBI Jawa Tengah, itu kami menyampaikan, mengenalkan bagian-bagian tubuh itu ya secara umum saja gitu ya. Nah, bahkan kami melewatkan itu, ada hal-hal yang semestinya wajib kita sampaikan kepada mereka, yang bahwasanya itu menjadi bekal untuk anak, pengetahuan yang sangat penting bagi anak terkait perkembangan seksualitas mereka. Nah, diantaranya yaitu tadi ya, mengenalkan bagian tubuh di situ yang mengandung unsur jenis kelamin. Nah, di sini memang sejak tahun 2016 kami di TK Labs UNES sudah menyampaikan ya, bagian-bagian tubuh kami kenalkan secara lengkap dengan spesifikasi jenis kelamin. Maka ketika jenis kelamin laki-laki itu ya ditandai dengan alat kelamin bernama penis, kemudian
untuk perempuan ditandai dengan nama vagina. Nah, memang seru Mbak di saat percakapan itu di kelas ya. Bahwasanya mereka sebelumnya belum pernah itu mendengar kata-kata seperti itu gitu. Bahkan mereka ketika kita tunjukkan gambar bagian-bagian tubuh yang ada pada tubuhnya itu ya, yang sama persis dengan bagian tubuhnya, itu mereka merasa heran, ada yang merasa malu nih begitu melihat bagian tubuh yang semestinya mereka kenal. Namun kita kenalkan dengan cara-cara yang baik, dengan kode etik yang pas sesuai dengan mereka. Kita bekali nilai-nilai norma juga ya ketika kita menjelaskan bagian-bagian tubuh tersebut. Nah, terus kemudian secara fungsi juga demikian. Maka ketika anak mengetahui mata untuk melihat, hidung untuk menghidup, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, nah ada bagian tubuh lainnya yang teman-teman mestinya ketahui terkait itu alat jenis kelamin. Nah, ketika alat jenis kelamin itu menandakan bahwa identifikasi mereka laki-laki dan perempuan yang wajib mereka tahu ya, karena itu berbekal pada perkembangan seksualitas pada selanjutnya, maka ketika dia laki-laki ya seterusnya akan laki-laki gitu ya. Ketika dia perempuan maka selanjutnya juga akan menjadi seorang perempuan itu secara fungsinya gitu. Nah, selain itu kita kenalkan juga secara fungsi misalnya bahwasanya selain itu sebagai identitas laki-laki dan perempuan ya, di dalam metabolisme tubuh ini digunakan untuk kencing ya, untuk BAB ya, untuk apa aja yang secara fungsinya itu kita sampaikan dengan baik. Nah, kiranya untuk bagian-bagian tubuh seperti itu kita kenalkan, sama halnya dengan bagian-bagian tubuh lainnya sesuai dengan fungsinya. Jadi mungkin seperti itu dulu. Oke, berarti memang sangat penting untuk dikenalkan sedari dini seperti itu ya Bu Wiji dan Bu Nurina, terkait fungsi, terkait nama fungsi yang ada dalam organ tubuh secara keseluruhan gitu. Jadi tidak hanya terfokus misalkan hanya pada bagian-bagian tubuh yang tidak dianggap tabu seperti itu. Nah, tadi sudah memperkenalkan terkait fungsi dari anggota tubuh itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengetahui bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain itu menurut Bu Nurina sendiri atau Bu Wiji sendiri itu bagaimana? Dari mana dulu nih Mbak? Boleh dari Bu Nurina terlebih dahulu. Oke, baik. Tadi saya menanggapi dari yang Bu Wiji ya, betul. Saya setuju juga dengan Bu Wiji ya, bahwasanya menambahkan dari yang Bu Wiji tadi, bahwasanya di tempat kita itu kan istilahnya masih Indonesia itu kan masih menjadi negara ketimuran gitu ya, yang mana hal-hal tentang kespro, ketika kita bicara tentang kespro itu kan dianggap sebagai hal yang masih tabu ya. Padahal di balik itu banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah yang muncul ya dikarenakan tidak adanya atau miss ya, kekosongan pendidikan kespro pada anak ini ya. Sehingga menyambung dari hal yang poin pertama tadi, bahwasanya memang ya konten-konten atau materi-materi yang perlu disampaikan adalah apa sih ya, bagian-bagian tubuh yang mana sih yang boleh disentuh ya, kemudian bagian-bagian mana sih yang tidak boleh disentuh ya. Apalagi nanti ini Bu Wiji akan mendetailkan ya secara lebih terperinci ya bagaimana cara mengajarkannya kepada anak, terutama di sekolah ya. Namun sekali lagi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya itu anak itu mendapatkan info tersebut, hingga ibu pun juga harus dapat info ya, pengetahuan bagaimana cara menyampaikan
pendidikan KESPRO kepada anak ya. Jadi selalu di rumah ya. Saya pun juga ini ya, saya cerita pengalaman saya pun juga saya selalu menyampaikan ke anak saya, ini ada 4 area ya. Kalau ketika pelatihan itu ya Bu Wizi ya, 4 area yang tidak boleh sentuh oleh orang lain ya. Dalam hal ini hanya ibu ya, ada atau ibu atau bunda atau mamah yang boleh melihat atau menyentuh gitu ya. Dalam hal ini ketika itu disampaikan sehingga anak ya, ketika ada orang asing ya, kemudian ada orang yang tidak dikenal ingin atau berusaha memegang itu ya, itu nanti bisa ada cara-caranya ya untuk menghindarkan bagaimana si anak itu tahu bahwa 4 area ini ya yang tidak boleh disentuh gitu ya. Jadi sangat penting ya untuk disampaikan pada anak ya. Jadi dan itu pun juga dilakukannya secara konsisten ya, secara berulang ya. Yang mana ketika sudah dibiasakan di rumah ya, insya Allah nanti dia ketika ada orang lain mau menyentuh gitu, dia sudah secara otomatis tidak mau ya 4 area itu diraba. Oke, 4 area apa saja itu? Nah, itu nanti Bu Wizi akan menjelaskan secara detailnya ini Bu Wizi. Monggo Bu Wizi. Oke, baik. Terima kasih, saya lanjutkan ya. Sepakat sekali dengan Bu Nurin. Bahwasanya sebelumnya kita juga sudah dibekali oleh PKBI di awal kami mengimplementasikan program BNI itu ya, bahwasanya di anggota bagian tubuh anak itu perlu kita kenalkan ada 4 zona bagian tubuh yang harus dilindungi ya, yang harus diprotek. Itu diantaranya adalah dada ya, mulut, kemudian pantat dan alat kelamin. Nah, dengan bagaimana tekniknya ya, kalau di pembelajaran itu bisa kita kembangkan strategi dan metodenya. Nah, salah satu contohnya ini pas kebetulan jadi background virtual saya ya Mbak ya, ini adalah dinding di kelas saya. Saya punya kelas yang diberi nama kelas aku dan kamu ya, kelas you and me yang kami memang setting secara lingkungan kami stimuluskan untuk pendidikan seksualitas ini. Nah, kemudian hal ini bisa dilihat anak setiap hari, mungkin bisa dilihat ya, ini melalui dinding, mading ya, majalah dinding ini ya, dengan gambar-gambar yang menceritakan sebuah urutan peristiwa ya, bagaimana saat dia harus melindungi diri dari orang lain. Nah, ini contoh dari screenshot, gambar dari screenshot dari UNICEF ya, si Aska dan si Jenny itu sangat viral sekali ya, sangat kita kenal sekali kalau di YouTube itu ya. Maka pesan-pesan ini kami sampaikan melalui kegiatan pembelajaran pula. Nah, selain melalui cerita, video yang kami tayangkan ya, kami juga mengingatkan selalu setiap harinya melalui majalah dinding ini ya, melalui media. Dengan demikian anak setiap hari teringat. Nah, maka ketika ada orang yang berusaha mendekati, kemudian melakukan sesuatu, membujuk, nah kemudian sampai dengan meraba bagian tubuh, kemudian apa yang dilakukannya. Nah, ini dari gambarnya saya gerakkan ya, virtual saya sehingga urut. Nah, jadi di sini menceritakan ada si Jenny dan si Aska ya. Kalau si Aska ini ceritanya dia sedang bermain bola, kemudian di saat asiknya bermain bola didekati oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Nah, kemudian dalam percakapannya itu membujuk di Aksa ya untuk diajak atau diajak pergi atau diajak menyendiri dengan om-om ini. Nah, kemudian om-om ini mulai nih melakukan aksi meraba bagian-bagian tubuh Aksa. Nah, kemudian apa yang dilakukan Aksa adalah berusaha menyelamatkan diri ya, ketika 4 bagian tubuh itu, 4 zona bagian tubuh itu disentuh oleh orang lain. Nah, kemudian
Aska mengetahui cara menyelamatkan diri. Nah, kemudian Aska lari ke tempat yang ramai dan menceritakan kepada kedua orang tua. Nah, ini salah satu contoh dari stimulus kepada anak-anak didik kami terkait untuk menjaga bagian tubuh, khususnya 4 zona bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang. Itu Mbak Diandra, Bu Nurina. Iya, Bu Wiji. Setuju Bu Wiji. Ya. Boleh menambahkan Mbak Diandra? Oh iya, silahkan Bu Nurina. Setuju nih, saya sama Bu Wiji saling ini ya Bu, sependapat ya. Jadi yang perlu ditambahkan lagi bahwasanya kalau tadi ya yang saya sampaikan seorang ibu ya memang di awal itu adalah dari ibu ya atau bundanya ya. Namun demikian lingkungan sekitar yang ada di rumah ya itu pun juga harus mendukung kaitannya dengan pendidikan ke-10 anak ini. Tidak hanya ditumpukan pada ibu ya, tapi mungkin juga sama ayahnya ya, misalnya hal-hal yang teknis ya yang mungkin bisa diajarkan ya bahwasanya itu harus di kamar mandi atau mungkin di kamar yang mana orang lain tidak bisa melihat tubuh kita ya. Dalam arti membiasakan anak untuk selalu menutup kalau bahasa dalam Islam itu aurat gitu ya. Sehingga dalam hal ini pun juga menjadi salah satu cara ya untuk meminimalisir orang ya bertindak senonoh atau bertindak tidak tidak sopan ya, tidak diinginkan ya kepada anak ya. Sehingga tadi kadang-kadang itu kan kalau saya miris kalau pas di luar itu anak-anak mungkin merasa pendidikan ke-10 anak paling masih kecil nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu memang harus dilatih sedini mungkin ya. Saya miris sekali ketika lihat anak-anak gitu ganti pampers gitu ya di tempat umum gitu ya, diganti sama bundanya ya, padahal di situ ada orang-orang yang di sekitarnya melihat. Nah ini kadang-kadang dalam dalam benak saya ini orang tuanya itu nggak ngasih tahu ya, nggak ngajarin ya bagaimana melatih mereka ya untuk sedini mungkin, menanamkan mereka untuk sedini mungkin malu ya, kemudian menutup itu tadi yang disampaikan Bu Wiji, 4 area yang sekiranya menjadi zona terlarang gitu ya Bu Wiji ya. Itu Mbak Diandra. Iya, betul. Ya, kaitannya tentang pendidikan tadi menutup aurat. Ini memang sesuai ya pesannya ya, bahwasanya di hadis juga disampaikan ya. Inna nuhina anturo auratuna ya. Di sini juga sepakat ya bahwasanya nggak hanya secara umum kita sampaikan pendidikan seksualitas itu, bahwasanya di Al-Qur'an ya, di teladan-teladan sebelumnya pun sudah disampaikan ya, bahwasanya menutup aurat itu perlu kita sampaikan. Ini pas sekali, bersinergi sekali dengan pendidikan dan program UNMI ya, kaitannya tentang implementasi pendidikan secara integritas. Nah, di situ kami justru merasa yakin ketika menjalankan program UNMI ini memang sangat penting ya, sangat bermanfaat untuk anak-anak kiranya untuk bekal dunia dan akhirat nih, menjauh sampai kajian ke sana, saya kira gitu. Saya setuju dengan Bu Nurina. Terima kasih. Ya, Bu Wiji, Mbak Diandra. Ya, ini ya ternyata bukan hanya memperkenalkan atau memberi informasi terkait tubuh-tubuh mana yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh, tapi juga harus dikenalkan sejak dini untuk menutup bagian-bagian yang memang seharusnya ditutup seperti itu. Nah, terkait tadi bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, tapi dari kita sendiri atau dari anak-anak sendiri itu kan juga harus mengetahui terkait konsensual. Nah, itu bagaimana menurut Bu Nurina dan menurut Bu Wiji
terkait konsensual itu sendiri, apa itu konsensual dan cara memperkenalkannya kepada anak-anak seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Bu Wiji. Oke, baik. Kalau saya dengan praktis yang sederhana ya kepada anak-anak, bagaimana ketika melindungi anggota tubuh itu, menjaga anggota tubuh itu dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima mereka. Nah, maka ketika 4 anggota bagian tubuh itu disentuh oleh orang lain, itu mencoba menstimulus anak yang awalnya sebelumnya kami itu Mbak ada pendidikan namanya self-regulation, kontrol emosi gitu ya. Maka ketika sentuhan-sentuhan itu dirasa nyaman atau tidak nyaman itu anak-anak kita stimulus untuk terbiasa mengungkapkannya gitu. Maka ketika dia mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan ya, apa yang dia alami itu bisa terungkapkan. Saya kira mulai dari sini kami menstimuluskan bagaimana cara menjaga bagian-bagian tubuh tersebut. Maka ketika disentuh bagian-bagian tubuh itu, maka kalau di kelas kami praktekkan ya, itu seperti gambar di sebelah di belakang saya ya. Maka katakan jangan ya, ketika itu mengalami paksaan sampai dengan kekerasan itu anak boleh melakukan apapun untuk menolaknya, teriak atau sampai dengan misalnya menggigit tangannya itu sampai pernah kami simulasikan Mbak Diandra terkait dengan sentuhan-sentuhan yang mungkin dirasa tidak nyaman dan itu mengenai pada bagian privasi mereka, khususnya di bagian 4 zona bagian tubuh itu. Nah, jadi seperti itu melalui kegiatan bermain drama pun kami pernah melakukannya. Jadi pura-pura nih jadi adegan, ada seseorang yang berusaha untuk mendekati, terus kemudian mencoba melakukan dan membujuk, ya itu hal-hal yang selama ini kami sampaikan kepada mereka gitu. Dan apa yang harus kamu lakukan gitu ya, bahkan tidak hanya sentuhan saja ya, misalnya itu orang lain melakukan bujuk rayu dengan memberikan sesuatu hadiah atau iming-iming ya, agar dia mengikuti sesuai dengan permintaan orang tersebut, misalnya diajak pergi atau diajak di tempat yang sepi atau diajak di tempat yang tertutup tidak diketahui orang lain. Nah, seperti itu apa yang harus dilakukan? Nah, anak-anak di tempat kami sudah stimuluskan untuk secara tegas menolaknya ya, secara berani untuk menolaknya dan bagaimanapun caranya ya. Jadi seperti itu, mulai dari cara yang mungkin sopan ya, ketika cara sopan kok belum mampu diterima oleh orang tersebut sehingga orang tersebut sampai dengan melakukan kekerasan, misalnya menari atau memegang dengan keras ya, apa yang harus kamu lakukan? Lakukan apapun untuk menyelamatkan diri ya. Ketika masih bisa bersuara keras, bersuaralah keras. Kemudian ketika masih bisa berlari, berlarilah kencang menuju orang-orang yang terdekat dengan kamu pada saat itu. Jadi begitu Mbak Diandra, kalau diceritakan banyak itu ya di praktek pembelajaran kami, dan alhamdulillah sudah 4 tahun ya bersama PKBI Jawa Tengah kami menerapkan program UNMI ini, dan alhamdulillah banyak jadi referensi untuk teman-teman di Indonesia ya tentang praktik pembelajaran dengan program UNMI dari PKBI Jawa Tengah. Dan terima kasih sekali pokoknya PKBI Jawa Tengah memberikan progres yang baik dari lembaga kami untuk stimulus pendidikan terkait pendidikan seksualitas. Itu Mbak Diandra dan Bu Nurina, mungkin bisa ditambahkan dengan Bu Nurina. Oke. Nah, saya lanjut ya Mbak Diandra ya. Dan semoga ini tadi ya doanya ya Bu Wiji ya, tidak hanya para guru yang kemarin pelatihan ya bisa menyebar ke seluruh Indonesia gitu ya, UNMI-nya gitu ya Bu Wiji ya. Baik, tadi sudah disampaikan ya kaitannya dengan bagaimana caranya ya, entah itu teriak tadi gitu ya, kalau bisa lari kencang gitu ya Bu Wiji ya. Banyak sekali kalau di uraikan. Betul.
Tapi dalam hal ini yang yang mungkin bisa saya tambahkan ya, bahwasanya anak-anak pun juga diberi pengertian ya, bagian bila mana ya dalam hal ini ada emergensi ya, kedaruratan, ketika ada bagian-bagian tubuh ya yang disentuh orang lain ya, seharusnya itu tidak boleh ya, tapi disentuh dalam arti misalnya adalah ketika dokter periksa harus buka baju, kemudian stetoskopnya kan menuju ke dada, kemudian ke perut ya, yang mana nanti pun juga harus ada pendampingan dari ibu atau bundanya gitu ya, sehingga si anak pun juga diberi pengertian bahwa oh ini meskipun dibuka ya bagian atau areanya yang seharusnya itu menjadi yang terlarang gitu ya, istilahnya kan dibuka gitu ya auratnya ya, itu tidak apa-apa karena ini dalam hal tujuannya kan baik ya, untuk memeriksa kesehatan gitu ya. Nah itu pun juga perlu disampaikan, jangan sampai nanti anak itu juga jadi terlalu berlebihan, diperiksa sama dokter nggak mau. Nah itu si anak pun juga diberi pengertian bahwa oh nggak apa-apa kalau misalkan bu dokter itu periksa nggak apa-apa, tapi itu tadi ya, karena masih anak-anak harus tetap ada pendampingan ya dari bunda ya, dari ibunya ketika pas diperiksa si ibu harus itu sih. Gitu ya Bu Wiji ya? Iya, setuju sekali ya, bahwasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ya. Maka ketika 4 bagian tubuh itu memang harus disentuh dalam hal ini lingkup untuk pemeriksaan ya, terkait cek kondisi kesehatan di bagian tubuh tersebut. Nah, dan itu pada waktu itu pun harus benar dari Bu Nurina, harus didampingi oleh orang tua, harus dengan ayah atau ibu di ruang dokter tersebut misalnya saat pemeriksaan. Nah, begitu. Sangat setuju, sepakat Bu Nurina. Itu Mbak Diandra. Ya, baik. Jadi bukan hanya memperkenalkan bagian-bagian mana yang boleh disentuh, tapi juga memperkenalkan terkait tadi ya, yang apabila merasa tidak nyaman itu harus disuarakan seperti itu. Nah, menurut cerita tadi ya, dari cerita Bu Wiji terkait gambar-gambar yang ada di belakang layar Bu Wiji seperti itu. Nah, itu kan berarti menceritakan bagaimana respon yang seharusnya bagaimana respon yang harus kita berikan atau yang seharusnya kita lakukan ketika mengalami ancaman seperti itu. Tapi mungkin ada respon-respon lain atau respon yang lebih detail seperti itu apabila anak usia dini ini mengalami ancaman, karena anak usia dini kan mungkin tidak selincah orang dewasa seperti itu ya dalam menghadapi ancaman-ancaman seperti itu. Mungkin dari Bu Nurina terlebih dahulu. Ya, jadi terkait dengan yang tadi disampaikan ya, bahwasanya saya menambahkan lagi nih ya Mbak ya, kaitannya dengan pendidikan Kespro anak ini ya, tidak hanya sebatas pada kejadian atau kasus pelecehan seksual ya, khususnya pada anak ya, yang mana sekali lagi anak itu kan masih seperti kertas putih ya, dipegang pun juga ini apa sih ini ya, nggak karena mereka itu tadi ya polos ya, nggak tahu apa-apa gitu ya, sehingga dalam hal ini ya selain program UN ini untuk mencegah pelecehan maupun kekerasan seksual pada anak, lebih jauh lagi sebetulnya yang bisa dikritisi atau yang bisa dilihat lebih jauh adalah terkait dengan maraknya LGBT ya. Kespro anak ini sebetulnya juga bisa menanamkan pada mereka bahwa oh ini loh jenis kelamin itu hanya ada 2 ya, laki-laki dan
perempuan, gitu ya. Istilahnya dengan adanya pendidikan Kespro Anak secara ini dengan dengan betul ya, dan sedini mungkin ya, dengan basic dari keluarga ya, dari orang tua, kemudian juga dilengkapi dari lingkungan sekitar, dari sekolah pun ya, sehingga kasus-kasus LGBT sebetulnya ya bisa ditangkis ya, bisa dicegah ya dengan pendidikan Kespro Anak ini. Sebetulnya itu juga salah satu yang mau saya sampaikan ya, bahwasanya pendidikan Kespro Anak ya, utamanya juga pada program UNMI ini sangat-sangat begitu penting dan memiliki banyak tujuan dan manfaat di balik itu. Gitu Mbak Diandra. Ya, Bu Nurina. Mungkin bisa dilanjut oleh Bu Wiji. Ya, Mbak Diandra, kalau boleh saya sampaikan ya, mungkin kalau konsensual ini tidak seperti di ukuran orang dewasa ya, bahwasanya di situ ada persetujuan ya, yang mana antara laki-laki dan perempuan itu sudah menyepakatinya begitu. Mungkin arah konsensual yang di pendidikan anak usia dini untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun ini kaitannya dengan ketika manakala anak itu berpegangan tangan atau menyentuh bagian tubuh yang kiranya itu dilakukan saat-saat bermain mungkin ya Mbak Diandra ya. Mungkin seperti itu. Kalau untuk yang orang dewasa konsensualnya jelas beda ya, mungkin pengertiannya untuk yang anak-anak usia bermain ya, mereka mungkin di konsensual yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika menyepakati ya bahwasanya bagian tubuh itu boleh disentuh atau dipegang oleh orang lain atau teman. Tapi tetap tadi catatan ada 4 zona bagian tubuh yang harus dijaga dari siapapun itu, meskipun itu dengan temannya, dengan teman akrabnya, dengan teman dekatnya ya. Nah, namun ketika mungkin dalam kegiatan bermain ya, mungkin kiranya yang dimaksud adalah dengan main berpegangan tangan, misalnya kita lagi bermain bikin lingkaran gitu ya, bikin lingkaran besar, itu kan biasanya kita berkeliling, bikin circle, bikin lingkaran itu dengan berpegangan tangan. Nah, di situ sebelum berpegangan tangan mungkin disampaikan terlebih dahulu untuk meminta izin. Aku pegang tanganmu ya, aku juga ya pegang tangan kiri dan tangan kananmu ya, yuk kita bermain. Nah, mungkin stimulus hari-harinya seperti itu Mbak Diandra. Jadi ketika mau memegang bagian temannya itu dengan kesepakatan izin atau obrolan terlebih dahulu. Nah, itu mungkin yang perlu dibiasakan kepada anak-anak. Nah, misalnya dengan ketika membuat kereta nih ya, aku pegang pundakmu ya. Ya silahkan ya, misalnya kan kadang kan anak-anak suka bercanda ya sambil dipijit-pijit atau didorong-dorong gitu ya, maka ketika pegangan di pundak itu dirasa nyaman atau tidak nyaman, maka temannya juga pun demikian mengungkapkan. Nah, jadi mungkin konsensualnya seperti itu yang dimaksud kalau di lingkup pendidikan anak ya Mbak ya. Mungkin kalau anak-anak arahnya sih ke sana gitu. Tapi kalau misalnya ada perilaku-perilaku menyimpang misalnya ya Mbak Diandra itu suka lihat-lihat bagian tubuh yang harusnya ditutup itu malah bikin penasaran, dibuka-buka gitu ya. Roknya misalnya dibuka atau lagi di kamar mandi itu harusnya ditutup malah dicari gitu. Lalu gimana di kamar mandi nggak boleh dilihat, malah diikuti. Nah, seperti itu ya. Jadi di situ ada kesepakatan sebelumnya yang mungkin disampaikan kepada anak. Jadi mungkin lingkup konsensualnya seperti itu. Kalau misalnya ada itu justru misalnya perilaku-perilaku menyimpang seperti lihat bagian tubuh temennya atau dia justru pegang-pegang nyun sewu, nenen itu ya. Itu pernah sih, itu saya ada anak-anak itu murid saya itu pegang tapi malah pegang bagian dada saya gitu, dan dia cerita, kenapa? Karena di rumah ternyata sering itu pegang bagian tersebut, bagian nenen ibunya gitu ya, dia cerita. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu sekaligus kita sampaikan ya, yang demikian itu tidak boleh dilakukan untuk orang lain atau dengan miss atau dengan guru di sekolah atau dengan temannya pun demikian ya, tidak diperbolehkan yang demikian. Mungkin seperti itu karena di lingkupnya untuk anak usia dini atau TK mungkin masih sederhana gitu ya Bu
Mbak Diandra ya. Kecuali kalau memang ada kasus-kasus tertentu, ada anak yang memang berkebutuhan untuk kita stimulus ya, untuk kita kita bina, kita dampingi supaya perkembangan terkait perkembangan seksualitasnya itu baik gitu. Oke. Itu Mbak Diandra. Kalau saya buka nantilah lanjut ke kasus-kasus penyimpangan ya, perkembangan terkait seksualitas pada anak. Mungkin bisa di sesi selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Begitu. Ya baik, mungkin dari Bu Nurina ada yang ingin ditambahkan atau cukup Ibu? Oke. Ya silahkan. Dari namanya Bu Wiji tadi ya, saya tadi ya polos kalau di sekolah gitu ya, kadang-kadang mereka memang tidak ada maksud kalau misalkan kalau orang dewasa gitu ya dipegang neneknya gitu ya, mereka nggak ada maksud, memang karena ini aja mereka curiosity-nya tinggi itu kok misalnya ya yang antara laki-laki sama perempuan sama apa enggak ya, mungkin curiosity-nya ke arah situ ya. Tapi dalam hal ini yang mungkin yang mungkin perlu ditekankan bahwasanya anak-anak itu adalah apa yang dilakukan anak-anak itu adalah merupakan bagian dari pembiasaan ya. Pembiasaan utamanya juga di rumah ya. Sehingga kaitannya dengan tadi yang disampaikan Bu Wiji ya, megang neneknya gurunya ya, atau megang neneknya temennya ya, itu mungkin juga ada kontribusi ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah ya, yang mana sebetulnya kebiasaan-kebiasaan dalam tanda kutip yang tidak baik itu ya, itu sedini mungkin, seawal mungkin itu harus di-cut, harus dikasih tahu ya bahwasanya itu nggak boleh nak, itu nggak boleh dek ya, karena ketika hal kecil itu dibiarkan ya, sekali lagi ya, pembiaran dari hal yang kecil itu bisa jadi hal yang besar, dan itu sudah harus diberitahu sedini mungkin, karena bisa jadi ya, kalau itu tidak diberitahu sedini mungkin, bisa jadi itu jadi kebiasaan sampai dia remaja, bahkan sampai dewasa, dan itu tadi yang tadi disampaikan, kalau nanti kita bicara kaitannya sama penyimpangan ya, mulainya dari ini tadi, pendidikan kespro anak ya, yang tidak disadari oleh orang tua ya, oleh orang-orang sekitar ya, yang dirasanya masalah sepele, masalah enteng, masalah yang tidak penting. Nah itu ini tadi ya, alhamdulillah ada UN ini tadi ini, gitu ya Mbak Diandra. Ya baik, jadi selain kita harus menjaga, tapi kita juga harus mengetahui ya terkait konsensual tadi, mana bagian-bagian dari tubuh orang lain yang memang kita harus izin untuk menyentuhnya seperti itu, atau bahkan malah bagian mana yang tidak boleh, seperti yang tadi diceritakan oleh Bu Wiji seperti itu kan. Walaupun masih dalam usia dini seperti itu, tapi memang seharusnya dicegah atau dihentikan itu memang sedari dini seperti itu. Nah, terkait tadi kondisi penyimpangan atau ancaman-ancaman tadi seperti itu. Nah, siapa orang yang dapat dipercaya atau dapat memberikan rasa aman, dapat dipercaya memberikan nasihat untuk anak, itu kira-kira siapa Bu? Karena kan anak usia dini kan masih masih terbilang belum paham terkait seharusnya siapa sih orang yang harus aku percaya atau harus aku dengar nasihat-nasihatnya terkait pembahasan ini seperti itu. Mungkin dari Bu Wiji terlebih dahulu. Oke, baik. Itu kalau lengkapnya dari materi yang kami sampaikan, memang ya dari 4 bagian tubuh mana yang harus kita lindungi dan harus kita jaga. Namun dari 4 bagian tubuh tersebut, boleh nih siapa hanya untuk
yang bisa boleh menyentuh. Nah, terkait itu tadi sudah ada ya, yang pertama itu dokter, kalau itu kebutuhannya untuk kesehatan. Tapi sebelum dokter itu perlu kita sampaikan bahwasanya ketika ibu sebagai orang yang sangat dekat dan orang terdekat dengan anak itu, kita perlu sampaikan bahwasanya ya, ketika bagian-bagian tubuh tersebut yang setiap harinya kita harus rawat, kita harus jaga, itu bisa dengan bantuan. Nah, salah satu bantuannya ya dengan orang yang sangat kita percaya itu yaitu Ibu Bu Diandra, kalau kita sepakati di program UNI ini ya, karena Ibu adalah satu-satunya ya 1000% pokoknya tingkat kepercayaannya ya untuk perlindungan terhadap anak gitu. Oke, gitu sih Mbak Diandra kami sampaikan ya, untuk terkait untuk selain menjaga kan ada pendidikan untuk perawatan ya. Ketika anggota tubuh itu butuh perawatan, maka di rumah itu bisa dibantu oleh ibu atau orang yang sangat dipercaya. Misalnya di situ ya, mohon maaf karena kan terkait kondisi juga ada anak yang mungkin di usia tersebut tidak punya ibu ya, itu adalah orang yang mengasuhnya, pengasuh yang selama ini mendampingi anak tumbuh kembang di rumah. Jadi seperti itu Mbak, kebetulan juga di tempat kami ada gitu anak yang sudah tidak memiliki ibu. Nah, itu kan perlu kita sampaikan juga biar nggak berkecil hati, loh berarti gimana dong Miss, aku tinggalnya hanya sama tante di rumah gitu. Maka ya orang yang dipercaya tersebut adalah tante. Gitu Mbak Diandra. Terima kasih. Ya, mungkin dari Bu Nurina ada tambahan? Iya, betul ya, sepakat ya. Memang fondasi utama itu adalah seorang ibu ya yang menyampaikan ya, yang berhak untuk ini tadi ya, menyentuh area sensitifnya anak gitu ya, yang 4 zona tadi ya. Nah, namun dalam hal ini mungkin yang bisa saya tambahkan ya, dan ini menjadi pengalaman saya ya pada waktu itu. Kalau tadi kan yang Bu Wiji sampaikan, kalau si anak itu ibunya sudah meninggal gitu ya, berarti kan pengasuhnya ya, entah itu mbahnya, entah itu tantenya gitu ya. Dalam hal ini nih yang jadi trennya ya kalau ibu-ibu bekerja ini ya, mungkin ada rewang yang ada di rumah ya, atau mungkin anak itu dititipkan di daycare gitu ya. Pun saya waktu itu juga selalu sampaikan, kebetulan anak saya waktu itu sebelum pandemi ya, anak pertama saya itu saya titipkan di daycare gitu ya. Saya sampaikan pula ya, pas di awal itu kan karena dia istilahnya harus adaptasi ya biasanya sama uminya gitu ya. Nanti istilahnya nyebokinnya gimana dan lain-lain. Nah, itu dikasih pengertian Mbak. Nanti sama bunda ini ya, istilahnya yang pengasuhnya bunda, sama bunda nanti kalau misalkan pup atau mungkin pipis ya, nanti Mbak bisa dicebokin ya sama bunda gitu ya. Artinya hal itu pun ya mendapatkan allowed ya, persetujuan dari kita sebagai ibu ya. Jangan sampai istilahnya ya nun sewu ini tadi ya, saya bicaranya lebih jauh lagi ya, karena sekarang ini kan banyak sekali masalah ya kaitannya sama Kospro ya, termasuk yang LGBT dan lain sebagainya ya, perempuan tapi itu tadi ya, untuk melihatnya pada intinya atau pada prinsipnya ketika orang lain itu mau menyentuh ya organ tubuh si anak ya, itu harus ada approve atau izin ya dari orang tuanya gitu. Saya tadi ya yang di daycare ya, boleh Mbak nanti kalau pup ya pipis nanti dicepoin sama bunda gitu. Gitu sih Mbak Diandra. Ya, jadi selain tadi dari ibu sendiri, apabila ada orang lain yang memang istilahnya harus kita percayai untuk mengasuh dari anak
seusia dini juga harus mendapat persetujuan dari ibunya seperti itu. Betul. Karena nggak bisa juga asal menyentuh seperti itu, karena nantinya juga anaknya mungkin juga bisa jadi salah paham juga ya Bu. Dalam hal ini supaya ini Mbak mendidik dan melatih ya, dalam hal ini adalah konteksnya komunikasi antara orang tua dan anak ya, bahwasanya komunikasinya berarti kan jalan. Kemudian juga dalam hal ini mengantisipasi itu tadi hal-hal yang kedepannya besok ya, bahwasanya dia itu tidak mudah untuk istilahnya sama orang lain ya, sama orang lain itu tidak mudah begitu saja dekat gitu ya. Istilahnya bahwasanya kalau misalkan akrab atau dekat sama orang lain tuh istilahnya pilah-pilih gitu ya, istilahnya nggak sembarangan gitu. Itu sih yang mungkin juga menjadi nilai penting ya, yang harus ditanamkan ke anak ya, komunikasi sama orang tua ya, controlling ya, kemudian pendampingan dari ibu ke anak ya, kemudian juga nanti ditanamkan pula dalam situ bahwasanya anak itu nggak sembarangan kalau sama orang asing gitu Mbak Diandra. Gitu ya Bu Wiji ya. Kalau anak sembarangan sama orang asing itu kan juga bahaya ya, istilahnya jadi akrab gampang dan lain sebagainya. Akrabnya dalam tanda kutip akrab yang itu tadi ya negatif ya, tapi kalau mungkin akrab yang positif sih nggak masalah gitu. Iya, oke baik. Itu tadi sangat penting sekali ya, karena kadang orang tua juga tidak bahasanya tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu gitu kan, karena ya berpikirnya ya sudah karena sudah aman di daycare misalkan, jadi ya sudah nggak usah perlu ada komunikasi lagi seperti itu. Nah kemudian ini kita sedikit berpindah topik ya Bu Wiji dan Bu Nurina. Pada masa saat ini kan banyak sekali ya kayak kita temui orang-orang itu menyebutkan terkait alat kelamin atau ya organ-organ tubuh kita itu dalam bahasa yang tidak semua dipahami, tidak semua, terlebih pada anak usia dini seperti itu. Nah itu bagaimana mengenalkan kepada anak-anak seperti itu penyebutan bahasa ilmiah untuk alat kelamin sendiri. Jadi agar tidak terjadi kesalahan atau nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mungkin bisa dari Bu Nurina ya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diandra. Jadi kalau terkait dengan bahasa ilmiah ya, kalau di jenis kelamin di alat kelamin, alat kelamin tuh kalau perempuan vagina gitu ya Mbak, terus kemudian kalau laki-laki penis gitu ya. Sekali lagi, kalau saya sih lebih menitik beratkan pada fungsi atau bukan fungsi, misalnya ya, bahasa di luar ilmiah itu kan banyak sekali ya, misalnya tadi yang istilahnya kalau saya bilang tuh bahasa ibu ya. Misalnya ada, kalau yang di perempuan vagina itu ada nunu gitu ya, ada meme ya, dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau yang laki-laki itu ada burung, kemudian ada titit gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, pada prinsipnya, kalau dalam ini saya bicara prinsipnya si anak diajarkan bahwa misalkan katakanlah ya, karena kita kan ini bicara secara luasnya ya, bahwasanya tidak hanya ibu-ibu atau anak-anak yang tinggal di kota, tapi juga yang di jauh di pedesaan sana gitu ya. Bahasanya bahasa-bahasa itu pun juga masih dipakai ya. Cewek nunu ya kemudian laki-laki titit gitu ya. Burung gitu ya. Namun juga penting ya di dalam hal ini infokan ya, diberitahukan bahwasanya ini loh bahasa ilmiah itu namanya vagina ya. Kemudian kalau ini namanya penis gitu ya. Apalagi nanti Bu Wiji akan lebih membahas ya, karena dalam hal ini nanti lebih lanjutnya adalah terkait dengan masalah pembelajaran, yang mana kan guru ya, atau mungkin di kurikulum kan nggak mungkin penyebutannya ini adalah burung ya titit gitu kan, enggak ya, tapi
bahwasanya istilahnya nunuk tadi ya sebutannya adalah vagina, istilahnya satu persepsi yang sama gitu ya. Kemudian bahwasanya penis itu adalah itu tadi ya, yang di bahasa daerah ada titit ya, kemudian ada burung ya. Namun sekali lagi prinsipnya mereka tahu bahwa oh ini namanya adalah penis, oh ini namanya adalah vagina gitu sih. Nah nanti untuk yang kaitannya dengan pembelajaran, nah ini nanti Bu Wiji akan lebih mengulas nih. Monggo Bu Wiji. Ya, baik Bu Nurina, menambahkan ya Mbak Diandra. Jadi memang benar, karena kan memang yang sudah terjadi bahwasanya masyarakat sudah terbiasa membudaya menyebutkan bagian alat kelamin tersebut dengan nama samaran gitu kan, bukan nama yang sebenarnya begitu. Tapi kaitannya dengan kalau implementasi di program pendidikan seksualitas ya semestinya kita sampaikan bahwasanya bagian-bagian tubuh yang mencirikan dia laki-laki dan perempuan itu adalah dengan alat kelamin, kalau laki-laki dengan alat kelamin penis, dan kalau perempuan itu vagina. Nah, memang benar kalau di pembelajaran nggak mungkin ya Mbak ya kami sampaikan ya ketika bagian tubuh ini adalah namanya burung. Nanti kan jadi persepsi yang ganda anak-anak loh lah, burung tuh yang di rumah itu mama punya burung, ayah punya burung di rumah, tante juga punya burung, padahal perempuan kan begitu ya. Padahal burung yang di rumah adalah burung makhluk hidup ya, burung ciptaan Allah ya. Jadi sejenis binatang, bukan bagian anggota tubuh tersebut. Nah, tapi begini Mbak Diandra, ketika anak-anak itu mengetahui bahwasanya bagian alat kelamin tersebut itu dengan sebutan seperti yang disebutkan oleh Bu Nurina itu dengan bahasa ibu ya, disebutkan nunuk gitu atau memek, yang sama halnya itu disampaikan oleh teman-teman lain dan sekitarnya. Jadi saya membayangkan begini nih, ya kalau itu muridnya sekolah di TK Lab School Mes tahu itu vagina atau penis, tapi bagi lembaga-lembaga yang belum menyampaikan pendidikan tersebut kan mereka di lingkungan sekitarnya kan tetap menyampaikan dengan sebutan memek, sebutan burung, kemudian titit. Nah, saya kira pengetahuan titit, burung sebagai nama samaran itu juga harus mereka ketahui gitu ya. Manakala di saat terjadi itu perdiskusian di lingkungan di luar sekolah, di luar lembaga pendidikan, itu akan jadi sebuah bahan pembicaraan, maka anak tersebut juga sudah pernah mendengarnya gitu, bahwasanya persepsinya sama, oh yang dimaksud nunuk itu adalah vagina gitu. Jadi memang kalau yang di sekolahan, selama di sekolah ya kita sampaikan bahwasanya bagian-bagian tersebut itu sesuai dengan bahasa ilmiahnya, yaitu penis dan vagina. Nah, seharusnya sih demikian dengan yang di rumah dan dengan masyarakat di sekitar itu menyampaikannya sesuai dengan nama bahasa ilmiah. Tapi kan begini tadi ya, tidak semua nih mendapatkan program UNMI dari PKBI, jadi kan belum tahu cara menyampaikan bagaimana mengenalkan anggota tubuh yang seharusnya sesuai dengan pembelajaran atau model pembelajaran yang ada di UNMI. Nah, jadi itu pun kalau dari UNMI mau menyampaikan vagina penis itu juga nggak ujuk-ujuk mak betuntu, ada tahapnya ya, sesuai dengan pelatihan yang diterima dari PKBI saya, dari Rucus BPF itu. Jadi bagaimana kemudian antisipasinya sebelum dan sesudahnya mengenalkan anggota tubuh ya terkait penis dan vagina ya, itu mungkin kata-kata pertama yang diterima di sekolah, terus kemudian mereka jadi sebuah pengetahuan yang menarik. Terus selanjutnya seperti apa, kita berikan tetap stimulus kode etik nilai norma, bagaimana pembiasaan menyebutkannya ya. Nah, jadi mungkin kalau ketika menyebutkannya itu ya sesuai dengan pas dibutuhkan gitu.
misalnya pada saat mau menyampaikan ketika lagi di kamar mandi mungkin butuh menyampaikan atau vagina saya ada yang sakit rasanya gitu. Nah jadi seperti itu komunikasinya jadi lebih dipahami. Jadi gitu Mbak Diandra. Jadi ketika di lingkungan masyarakat memang secara membudaya memang begitu, dari Sabang sampai Merauke itu punya nama samaran untuk alat kelamin tersebut ya. Mungkin di daerah Jawa namanya seperti tadi titit ya, kemudian burung ya, mungkin di Bali entah itu beda namanya ya, selain daripada nama yang sesungguhnya yaitu dengan bahasa ilmunya. Seharusnya semua anak tetap harus mengenal atau mengetahui dasar dari nama alat bagian tersebut. Nah, rasanya ketika penis dan vagina itu memberikan fungsi identitas mereka sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, itu wajib diketahui. Kalau punya penis ya berarti aku laki-laki, kalau vagina berarti perempuan. Dan itu terjadi Mbak Diandra, Bu Nurina di kelas saya dulu waktu perkenalan itu, waktu mengenalkan diri anak-anak itu namanya Erza, itu dia laki-laki tapi dia nggak pernah mau menyebutkan aku jenis kelaminnya aku perempuan. Erza itu laki-laki bukan perempuan, aku perempuan saja gitu, pernah seperti itu. Terus kemudian kami stimulus dengan mengenalkan bagian-bagian tubuh yang ada pada tubuh kita itu apa saja sih gitu. Nah kemudian membandingkan nih, kalau di Rujus, kalau di PKBI itu kami dibekali boneka ya. Ini kok bonekanya jauh, nang sana di kantor saya, ini saya di kelas ya. Jadi itu bonekanya kan dilengkapi dengan bagian-bagian tubuh ya. Kalau laki-laki ada itu bentuknya penis dan bentuknya vagina seperti apa. Kemudian kan anak-anak di situ mengamati. Nah kira-kira ya bagian tubuh yang serupa dengan punya saya boneka yang mana ini gitu ya. Nah kalau yang ini saya yang laki-laki ya ini seperti bagian tubuh di bagian tubuh saya ya, karena ini adalah untuk jenis laki-laki ya, bentuknya penis seperti ini, betul nggak? Iya betul. Nah begitu juga tadi dengan kasusnya si Erza, dengan mengenalkan bagian anggota tubuh dengan boneka, maka si Erza akan membandingkan, oh bagian tubuhku ternyata bukan vagina tetapi penis gitu. Kalau penis berarti Erza laki-laki gitu. Jadi waktu itu stimulusnya nggak 1-2 hari ya, sampai minggu keberapa itu baru mau kalau dia adalah laki-laki gitu. Awalnya dia menyampaikan, saya laki-laki atau perempuan? Perempuan gitu tuh beberapa kali ya. Jadi di kelas itu sampai bikin temennya gemes, Erza kamu itu laki-laki bukan perempuan gitu. Kemudian kan di saat itu kan kondisinya di awal ya, awal perkenalan itu ada orientasi itu ya. Orientasi sebelum masuk sekolah kan ada 2 minggu, jadi ada kegiatan perkenalan. Terus kemudian di tahap minggu-minggu berikutnya kami stimuluskan dengan program UNI dan itu sangat membantu sekali ya. Jadi Erza setelah mengetahui bagian-bagian tubuhnya dengan media boneka dari PKBI Jawa Tengah itu, nah itu Erza jadi memahami, oh bagian tubuhku seperti ini ya, kalau ini untuk perempuan, kalau seperti ini laki-laki lah, berarti saya laki-laki gitu disimpulkan. Gimana Erza bagian tubuhnya mirip yang sebelah mana, sama seperti mana dan bentuknya seperti ini nih. Iya, yang ini buat tipis Erza kan, iya ini namanya penis. Iya, penis ini dimiliki juga oleh teman-temannya Erza, ada si Aldo, ada si Doni, ada si Aska, itu sama punya penis seperti ini. Nah sedangkan yang perempuan itu alatnya seperti ini, itu sama dengan bagian tubuh yang ada di pita, kemudian di vanya, ada di dada. Nah seperti itu. Jadi mereka ini adalah perempuan dan Erza adalah laki-laki. Nah jadi begitu Mbak Diandra. Iya. Jadi selain penting untuk
memperkenalkan penyebutan bahasa ilmiah, tapi juga tidak kalah penting ya untuk mengetahui bahasa ibu yang tadi Bu Nurina dan Bu Wiji sampaikan gitu, untuk menghindari respon-respon negatif nantinya gitu di lingkungannya seperti itu ya. Iya. Mungkin ini kita udah lumayan lama ya, udah hampir sejam atau mungkin udah sejam ya Bu membahas terkait kesehatan reproduksi, khususnya cara menjaga tubuh untuk usia anak dini sendiri. Mungkin setelah ini kita sudahi saja, atau dari Bu Nurina atau Bu Wiji ada tambahan ya? Iya, tambahan atau ya, silakan. Baik Mbak Diandra, terima kasih. Mungkin melengkapi dari yang tadi menambahkan dari yang Bu Wiji sampaikan tadi ya, bahwasanya yang terkait dengan kembali lagi bahwa Indonesia ini kan negara timur ya, hal-hal seputar seksualitas itu kan dianggapnya masih tabu ya. Artinya memang anak harus diberi pengetahuan ya, kesadaran bahwasanya ketika ada hal-hal terkait dengan seksualitas tidak sungkan untuk menyampaikan kepada orang yang tepat, dalam hal ini adalah ibu ya. Sehingga tadi yang Bu Wiji tadi sampaikan ya, bahwasanya jangan sampai menyebutkan vagina kemudian penis itu tidak dalam konteksnya ya, kecuali kalau misalkan tadi ya saya pas di kamar mandi ngomong aduh vaginaku kok sakit ya, penisku sakit. Jadi menyebut alat kelamin itu tuh bukan hal yang tabu ya, dalam tanda kutip kalau pada konteksnya. Nah, dalam hal ini sekali lagi mungkin yang perlu saya tekankan bahwasanya sekali lagi adalah peran dari ibu ya. Sekali lagi peran dari ibu ya, dan pastinya nanti juga ada dari guru ya, dari orang sekitar. Tapi madrasah utamanya itu adalah ibu ya, bahwasanya ibu harus menjalin komunikasi yang baik kepada anak, karena dalam hal ini ibu merupakan gerbang utama bila mana ada hal-hal ya, kasus-kasus yang terjadi pada anak ya. Kalau misalkan vaginanya sakit, kenapa ya vaginanya sakit ya? Nah itu kan seharusnya ya kalau itu komunikasinya terjalin dengan baik itu kan langsung disampaikannya kepada ibunya gitu ya. Ibu, bunda, ini vaginanya Mbak sakit ya. Lah itu gerbang utamanya harusnya adalah ibu yang masuk. Jangan sampai gerbangnya itu ditangkap oleh orang lain gitu ya. Artinya dalam hal ini penekanan saya adalah mari bersama-sama ya, dalam hal ini adalah ibu ya, memberikan ya pendidikan dalam hal ini kesehatan reproduksi pada anak ya, supaya anak halo Bu Nurina, atau ini hanya ada di saya? Ini suara Bu Nurina memang tidak ada, atau di Bu Wiji juga masih ada Bu? Ya, sama. Bu Nurinya lagi freezing ini, jadi patung di tempat saya, Mbak Diandra. Oh iya. Ya, mungkin jadi bisa tadi ya, lanjutkan tadi memang ketika penyebutan nama-nama tersebut memang harus sesuai dengan kontennya ya. Kapan itu anak-anak boleh menyebutkannya ya, pada saat bermain atau apa itu nggak boleh itu untuk sering-sering dibuat namanya, untuk sering-sering diulang atau diucapkan gitu ya. Bahkan karena kan rasa ingin tahunya anak itu saking tinggi ya, itu biasanya misalnya itu terjadi sesuatu hal yang semestinya tidak dilakukan, mungkin karena dapat pengetahuan baru nih, ini penis misalnya sering diulang di rumah, diucapkan pada nggak sesuai dengan kontennya, nggak sesuai dengan peristiwa yang tepat ya. Nah itu mungkin kita perlu bekalkan, itu tadi fungsinya ya, di antara bagaimana kita mengenalkan anggota bagian tubuh itu dengan segala fungsinya. Nah fungsinya itu apa, tidak untuk diantaranya seperti tadi yang disampaikan, mungkin saya melanjutkan dari Bu Nurina, yang dimaksud dari perspektifnya adalah tidak sembarangan ya menyebutkan nama-nama alat kelamin tersebut, kecuali pada
konten atau peristiwa tertentu yang dibutuhkan, dan itu kepada siapa gitu. Tadi saya kira seperti itu yang disampaikan oleh Bu Nurina, Mbak Diandra. Iya, baik. Terima kasih Bu Wiji, dan kebetulan ini Bu Nurina juga masih belum kembali. Mungkin ini tadi pembahasan yang benar-benar bermanfaat banget, dan ini juga ilmu buat saya, walaupun saya juga saat ini masih hitungannya masih belum punyai anak, apalagi dalam usia dini seperti itu. Ini sepertinya Bu Nurina sudah kembali. Halo Bu Nurina. Halo Mbak, saya tadi kayaknya terlempar, mohon maaf Mbak. Iya, nggak apa-apa Bu Nurina. Mungkin mau dilanjutkan kembali tadi yang disampaikan. Tadi terakhir saya ngomong apa nih Mbak? Ini yang terkait kepada ibu untuk memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi pada anak. Ya baik. Sekali lagi mungkin karena tadi keputus saya nggak tahu sampai mana ya. Mungkin yang perlu saya tekankan bahwasanya gerbang utamanya ya dalam pendidikan Kespro ini adalah ibu ya, sehingga apabila nanti ada kasustis ya atau hal-hal yang mana terjadi pada anak ya, misalnya sakit ya atau penisnya sakit ya, hal yang kaitannya dengan alat kelaminnya ya sakit misalnya, itu setidaknya gerbang utamanya ya itu harus diketahui oleh ibu. Jangan sampai hal-hal ini justru malah disampaikan pada orang lain ya, yang mana khawatirnya ya dalam diskusi banyak sekali ya, mungkin Mbak Diandra nih orang psikologi paham ya, kaitannya dengan kedekatan, membangun kedekatan orang tua dengan anak ya, kaitannya juga dengan dalam hal ini jadi tadi ya, bahwasanya ibu harus tahu apa yang terjadi pada anaknya, termasuk dengan kaitannya dengan pengetahuan atau pendidikan Kespro pada anak gitu. Yang selanjutnya tentunya ya, dalam hal ini sekali lagi Bu Wiji ya sebagai seorang guru ya, dan teman-teman atau dari guru yang lain ya juga berperan penting ya dalam menyampaikan ya terkait dengan pendidikan Kespro anak ya, yang mana juga di dalamnya pastinya harus ada integrasi ya antara pendidikan Kespro anak yang ada di rumah ya dan juga yang ada di sekolah, semuanya saling mendukung. Itu Mbak Diandra. Ya, baik, terima kasih Bu Nurina dan Bu Wiji atas ilmu yang telah disampaikan hari ini dalam podcast Guru Idola ini ya. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Terlebih bagi saya sebagai moderator, saya sangat senang sekali mendapat kesempatan menjadi moderator dalam podcast Guru Idola ini. Mungkin kita akhiri saja ya Bu Wiji dan Bu Nurina, mengingat waktu yang sudah lama ini seperti itu. Terima kasih kepada Bu Wiji dan Bu Nurina yang sudah menyempatkan waktunya dalam podcast Guru Idola ini. Semoga nantinya bisa bertemu kembali di lain kesempatan seperti itu ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurina dan Bu Wiji. Saya langsung tutup saja ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Wiji, Mbak Diandra, sehat-sehat selalu. Izin pamit ya, Mbak. Oke, Bu Nurina. Terima kasih kembali Bu Nurina. Sama aja juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nurina dan Mbak Diandra. Selamat sore, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu.